hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Hamdan sebagai pujian, yuwafi ni'amah, yang menyempurnakan akan nikmatnya Allah, menyempurnakan nikmat Allah. Artinya nikmat itu pada sempurna kecuali kita membaca alhamdulillah. Wa yukafi mazidah, dan melaksanakan syukur yang mengakibatkan tambahan nikmat. Ya Rabbana, hai Tuhan kami, lakal hamd, milik sempian jualah pujian, kama yang bagi di jalal wajhih, sebagaimana sucianya bagi kebesaran zat Engkau, wa azimi sultanik, dan keagungan kerajaan Engkau. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku meyakinkan bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya, hanya yang bernama Allah, dan Dia bersifat wahdaniyah. La syarikalah, tidak ada namanya kutui pada zatnya, pada sifatnya, pada afalnya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku meyakinkan bahwa pemimpin kita Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan suruhannya. Artinya bukan qadim. Nah ini yang penting. Artinya Nabi Muhammad itu bukan qadim. Jadi nyatalah sudah orang nang mengikatkan, apalagi mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu qadim, sah-sah. Sebab Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladzina khassasahum bi ma'rifatika wa ayyadtahum bi burhanika. Sidin membawa dengan kalimat awal-awal bismillah, karena setiap apa perbuatan yang baik yang diawali dengan bismillah itu adalah penuh dengan berkat. Disambung dengan alhamdulillah dan qiyam. Tiap-tiap pekerjaan yang baik tidak didahului dengan alhamdulillah, maka itu pun kurang berkah. Kemudian pujian yang paling nomor satu yang disebut di sini, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Itu pujian yang paling afdal. Kalau orang bersumpah aku akan memuji Tuhan dengan sahara-hara pujian, ya itu lepasnya. Kemudian mengenai Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tiap-tiap sesuatu pekerjaan yang baik tidak didahului dengan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sama sekali tidak berberkah. Jadi harus bismillah, alhamdulillah, dan sholawat atas Rasulullah. Itu pekerjaan yang bagus. Artinya yang bagus wajib dan sunat, bukan makruh dan khilaful aula. Jadi sugianya kita hendak makan, ya kan, baca bismillah, ya kan, ya kalau baca salawat, selesai alhamdulillah. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, naita wa ashabihi, dan sahabatnya, alladzina khassasahum bi ma'rifatik. Keluarga dan sahabat Nabi itu diberikan ma'rifat kepada Allah, ma'rifat khassah, ma'rifat yang istimewa. Jadi kita tahu semua keluarga Nabi, semua sahabat Nabi, ma'rifat mereka diberi yang istimewa. Karena ma'rifat terbagi dua, ada ma'rifat khassah, ada ma'rifat ammah. Nangkai apa ma'rifat man khassah, nangkai apa ma'rifat man ammah. Ma'rifat khassah yaitu orang-orang yang sudah sampai ke maqam musyahadah. Adapun ma'rifat awam
yaitu mengenal Allah dengan dalilnya, itu aja. Apabila masih memakai dalil, itu namanya awam. Tapi kalau sudah musyahadah, itu ngarannya iyan, bukan burhan. Kalau bil burhan namanya awam. Kalau bil iyan atau bil kasyaf, itu namanya khassah. Maka seluruh keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah diberi ma'rifat khassah. Oleh sebab itu Ibnu Hajar mengatakan wa ala alihi wa ashabihi wa sabi'atat alihi alladzina si al dan ashab itu khassastahum ya Allah bi ma'rifatika wa ayyadtahum bi burhanik, dan engkau sudah menolong mereka itu dengan burhan, artinya apa? Dengan kenyataan. Apa kenyataannya? Itu Bang, alam semesta itu kenyataan sudah. Nah, jadi masuk kita ke dalam ma'rifat, bahwasanya ma'rifat itu ada ma'rifat zat, ada ma'rifat sifat, ada asma, ada dat, ada apa? Ada af'al. Nang paling nyaman itu ma'rifat af'al, paling nyaman sudah, yaitu menafikan mumpasil fil af'al. Nang lain dari Allah masih wallah tidak ada mempunyai perbuatan sama sekali. Gerak dan diam dari Allah. Nang bergerak kita, nang menggerakkan Allah. Itu hati-hati. Jangan nang bergerak iya Tuhan juga. Meminta Tuhan membuat butuh. Bakat tiap membulu bagi dia apaan? Bisa bakal menggerak. Nah, ini hati-hati. Garak dan diam itu perbuatan Allah. Kita nang bergerak ini perbuatan Tuhan. Jangan diakui kita ya Tuhan. Paham kan? Nah, oleh sebab itu apabila kita hendak ma'rifat yang khassah, pertama-tama mesti kita dulu mematikan af'al kita, masuk di dalam af'alnya Allah. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. Itu dan kena sesudah kita sampai kepada Allah, makamnya makam baka, bulitnya la fa'ila illallah. Pahamlah. Buktinya Rasulullah itu dari tanah terus naik sampai ke hadrat Tuhan, turunnya kemana? Ke tanah pula. Iya lah. Nah itu. Kadang sampai ke hadrat Tuhan, batahannya di sana ada, tapi itu turun pula. Jadi af'al ini ia permulaan dan ia juga habis. Istilah olahraga di sini namanya start, di sini juga apanya finishnya. Qauluhu artinya perkataannya siapa? Nah ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini ujar siapa nih? Ini ujar Ibnu Hajar. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam bermula perkataannya Abdullah Baqadar sallallahu alaihi wasallam, hadhihi jumlah khabariyatun lafzan wa in usila biha al-insa'u kana atiyan bi salat maktubah. Bermula sallallahu alaihi wasallam itu jumlah khabariyah. Iya kan? Bahabar kalau salawat Allah itu atas Nabi, selamat itu atas Nabi. Bahabar kalau tapi itu lamun dimaksud dengan itu ya Allah tambahlah salawat dan salam atas Nabi. Kalau dimaksud doa, nah itu karena adalah ia Baqadar atiyan bis salat maktubah. Itu ngarannya melaksanakan perintah Allah. Sebab ujar Tuhan sallu alaihi wasallam taslima. Sallu alaihi wasallam taslima. Artinya bacalah Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah. Sedangkan di sini sallallahu alaihi wasallam itu khabariyah. Tuhan menyuruh sallu, itu amar. Nah,
Jadi apabila maksud sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa, ya lah, berarti orang itu mengamalkan suruhan Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yuqsad bihal insya kana atiyan aidan bis salah. Lamun pang pada dimaksud dengan apa? Dengan insya tadi, dengan doa. Insya itu maknanya doa. Maka ia pun pula mendatangkan dengan salawat jiwa. Binaan ala ma qalahu Allah nasiban an badi man anna maksud min salatina alaihi sallallahu alaihi wasallam ta'zimuhu. Ujar di dalam kitab disebutkan arti salawat kepada Nabi itu menghormat Nabi dengan apapun kata, baik insya maupun qabaliyah. Nah, lalu mengenai salam sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kita banyak terdapat nang wasallam tertinggal. Salawat saja, salam yang tinggal banyak terdapat itu dari ulama yang hebat juga. Di antaranya Habib Ali, ya Rabbi salli ala Muhammad asrafi badrin fil kauni asraf, ada wasallimnya. Ya lah. Nah, oleh sebab itu meninggal wasallim itu kalau dibaca itu hukumnya adalah khilaful aula. Itu sudah dikumpul dari perkataan-perkataan ulama-ulama, maka jumlahnya adalah kalau ada wasallamnya atau wasallimnya itu khilaful aula. Kalau ada yang mengatakan makruh, maksud dari makruh tadi khilaful aula. Maka itu nyapikih maka itu kami tersedekat terlambat penderan sedikit, ya kan? Terlambat biar ya, biar terlambat sedikit ada apa-apa ya Allah. Mendengarkan aja, pahalanya sama. Nang membaca nilai tulungi Tuhan dua, ini sama aja dari tulungi Tuhan dua. Insya Allah samanya mana-mana. Lianna al-ikhbar bi husni salatin alaihi sallallahu alaihi wasallam yastalzimu istiqrar qawli dzalik. Karena bahabar dengan salawat Allah kepada Nabi itu menunjukkan bahwa Nabi itu berhak dapat salawat. Berarti kita menghormat Nabi namanya. Jadi ringkasnya orang-orang membaca salawat baik dengan lafaznya qabariyah maupun insaiyah, artinya sholli. Kalau sholli insaiyah, ya kan? Kalau sallallahu itu khabari, ya. Kedua-duanya itu menunjukkan takzim kepada Rasulullah SAW. Artinya kalau orang tidak mau baca salawat kurang kepada takzim kepada Rasulullah. Sebagaimana orang-orang yang hanyar ini, ya kan? Kadang mau membaca salawat, malah orang baca salawat kepada Nabi akhiri. Apa artinya inya membaca sallu ala sunnah dalam Quran itu? Namun inya kadang mau membaca salawat. Nah ini salahnya. Oleh sebab itu ngaku aja sudah dong. Aku yang salah, ngaku aja. Orang mengaku salah itu bagus. Ya kalau, bagus. Gimana bagusnya? Memang kalau salah itu kalau dikatakan baik. Karena kawan salah kan memang salah lah, kayak ala salah, nah ya, memang betul, nah ya. Intaha mujasirin, sekianlah